الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga kita bisa meniatkan beriktikaf di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di malam Jumat. Semoga Allah mencatat pahala iktikaf kita ini sebagai salah satu amal yang akan menjadi investasi kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari kita dilahirkan sampai dengan kita meninggal dunia. Tidak ada satu hal pun yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kecuali memang itu sudah disampaikan kepada kita semuanya. Sehingga begitu beruntungnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita diberikan nikmat Islam, diberikan Rasul dan diberikan petunjuk sehingga kita tidak akan pernah tersesat. Lailuha kanahariha. Ibaratnya seorang mukmin yang hidup dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, malamnya itu terang benderang bagaikan siang hari. Ini merupakan sebuah ungkapan, dan kalau kita menyadarinya, ini merupakan sebuah harga mahal. Dan inilah yang sebenarnya kenapa kita duduk dan berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, karena suatu tujuan yaitu untuk bertemu dengan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya cintai, pada malam ini adalah malam ke-12 kita menceritakan tentang wa'dul haq. Wa'dul haq itu merupakan janji pasti yang kita kumpulkan ayat dan hadis tentang apa saja yang janji-janji pasti yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di tanda-tanda kiamat kecil kemarin itu kita sudah membahas tentang bagaimana mulai dari tanda yang sudah pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW berada di Mekah. Orang-orang jahiliyah itu meminta kepada Rasul untuk membelah bulan, dan kejadian tersebut telah terjadi. Begitu juga dengan pada saat Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pada saat itu ada salah seorang Yahudi yang berbicara dengan seekor serigala yang dikenal dengan sebuah hadis, yaitu hadis Zi'bu Ahban. Serigala tersebut memprotes atas sikap seorang pemburu dari seorang Yahudi yang mengatakan bahwasanya itu adalah rezekiku, kenapa engkau ambil? Pada saat itu seorang Yahudi tersebut terkejut mendengar dan melihat dengan mata kepala bahwasanya seekor serigala bisa berbicara dengan manusia dengan bahasa manusia. Pada saat tersebut serigala tersebut mengatakan, alangkah lebih terkejutnya lagi kamu apabila kamu datang ke masjid, ya,
Di bawah pokok kurma di sana ada seorang laki-laki yang menyuruhkan kepada kesuksesan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Maka pada saat itu seorang laki tersebut, Yahudi tersebut mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang disampaikan oleh serigala tersebut. Dan yang terakhir, wa'dul haq, janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah bahwasanya di antara hadis-hadisnya yang sangat banyak tentang kiamat kecil, dan yang terakhir sekali kita baca itu adalah tentang bagaimana bagaimana umat Nabi Muhammad menjadikan masjid hanya sebagai tempat laluan. Ngapain ke masjid? Pipis. Ngapain ke masjid? Bahasanya boker. Ini merupakan sebuah janji pasti di saat masjid hanya dilakukan sebagai tempat halal tourism, hanya sebagai tempat wisata, menjadikan masjid hanya sebagai tempat kunjungan, tapi bukan sebagai pusat peradaban, bukan sebagai pusat aktivitas umat Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita membahas tentang wa'dul haq, janji pasti ini? Dikarenakan Al-Quran menceritakan tentang akhirat itu lebih dari 3.000 ayat. 3.000 ayat Al-Quran menceritakan tentang hari akhirat. Setengah 600-nya itu menceritakan tentang bagaimana tentang 3.000 ayat tersebut, dan 600-nya itu tentang proses dan kejadian tentang hari akhirat. Nah, setengah dari Al-Quran itu bisa dikatakan bahwasanya itu menceritakan tentang bagaimana keadaan manusia di hari akhirat. Kita selama ini salah dalam memahami pemahaman definisi tentang akhirat. Para ulama, mereka itu membagikan 3 fase yang sebenarnya itu beda-beda antara satu fase dengan fase yang lain. Ada 3 istilah. Yang pertama sekali itu adalah sa'ah. Yang kedua itu adalah al-qiyamah. Dan yang ketiga itu adalah akhirah. Nah, sa'ah itu adalah dia lebih kepada pada saat terjadinya sangkakala pertama. Sedangkan qiyamah itu adalah di saat ditiup sangkakala kedua. Dan akhirah itu adalah proses pada saat manusia sudah mengalami masa persidangan. Ketiga fase ini insya Allah akan kita bahas secara Al-Quran dan secara hadis insya Allah ke depan jika kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan membahas tentang wa'dul haq. Nah, kenapa sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita? 3.000 ayat itu menceritakan tentang hari akhirat, tentang akidah, tentang hari akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya urusan ini. Bayangkan Al-Quran itu sangat sering mengulang tentang kehidupan tentang di hari akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih penting jika kita ingin membandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kehidupan di dunia ini bagaikan seseorang yang mencelup tangannya, jarinya ke dalam sebuah lautan yang sangat luas. Dan apa dari sisa yang ditariknya itu adalah kehidupan di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga berkumpulnya kita di sini ini merupakan salah satu keyakinan kita akan pentingnya hari akhirat dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang paling serius. Kehidupan yang menurut Utsman itu mengatakan bahwasanya tidak ada rehat, tidak ada istirahat dan tidak ada rileks sampai kamu bisa memastikan kaki kananmu itu masuk ke dalam surga. Ini yang diungkapkan oleh Utsman. Matar rahah. Ditanya kepada Utsman, kapan ada rileks itu? Kapan ada weekend? Kapan ada rileks? Kapan ada rehat-rehat, berleha-leha? Utsman menjawab pada saya, ditayangkan tentang kapan adanya rehat. Utsman menceritakan bahwasanya kita baru bisa beristirahat pada saat kaki kanan kita dan kaki kiri kita sudah masuk ke dalam surga. Ini merupakan posisi aman bagi seseorang untuk bisa beristirahat.